Makna kepemimpinan rakyat sila keempat Pancasila. Rumusan sila keempat Pancasila merupakan frase unik dan kompleks. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya pengelolaan Indonesia merdeka dilakukan rakyat. Menggunakan sistem demokrasi. Kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan sistem monarki. Kepemimpinan rakyat, itu harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam sistem permusyawaratan perwakilan, pada sila keempat itu terdapat 3 amanat besar. Pertama, kepemimpinan rakyat. Kedua, kepemimpinan rakyat itu harus dipimpin hikmat kebijaksanaan. Ketiga, kepemimpinan rakyat yang dipimpin hikmat kebijaksanaan itu menggunakan sistem permusyawaratan perwakilan. Pemaknaan dan implementasi rumusan sila-sila Pancasila tidak bisa dibuat melalui tafsir bebas. Setidaknya terikat oleh 2 pendekatan. Pertama, pendekatan historis. Kedua, pendekatan yuridis. Berdasar pendekatan historis dan yuridis, implementasi sila keempat Pancasila berupa sistem MPR. Kedaulatan berada di tangan rakyat dilakukan oleh MPR. Peran ini dihapus dalam amandemen UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 asli menyebutkan, kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lokusnya jelas. Ketentuan itu diubah melalui amandemen. Pasal 1 ayat 2 amandemen menyebut, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Siapa, implementator kedaulatan rakyat, menjadi absurd. Keterhubungannya dengan sila keempat Pancasila menjadi terputus. Diskursus reformasi terjebak pada makna kepemimpinan rakyat dalam bentuk teknis rekrutmen belaka. Perdebatannya pada pemilu langsung atau tidak, melupakan bahwa sistem MPR bukan semata teknis rekrutmen belaka dalam kepemimpinan bangsa. Sistem MPR melibatkan rakyat dalam menentukan tujuan dan arah kehidupan bangsa. Melalui peranannya merumuskan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Tujuan dan arah itu yang harus dijalankan Presiden berdasar UUD 1945 asli, Presiden disebut mandataris MPR. Apa bedanya dengan amandemen? Ialah, rakyat disuruh memilih wakil-wakilnya, memilih presidennya, akan tetapi tidak dilibatkan untuk merumuskan arah dan kebijakan negara atau GBHN. Peran dan fungsi ini dihapus dalam MPR. GBHN juga dihapus. Kebijakan dan program pembangunan didasarkan visi misi presiden terpilih. MPR berdasar UUD 1945 asli terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan. Merupakan representasi keseluruhan multikulturalisme Nusantara. Anggota DPR direkrut melalui kontestasi bebas. Mewakili kepentingan pragmatis politis. Anggota DPR lebih tunduk pada agenda partai dibanding aspirasi bebas masyarakat. Keberadaan elemen pragmatis politis ini diimbangi utusan daerah dan utusan golongan, menjadi satu tubuh dalam MPR, bersama-sama menyusun arah dan tujuan bangsa dalam bentuk GBHN. Itulah yang dimaksud kepemimpinan rakyat. Sebagaimana amanat sila keempat Pancasila, utusan golongan merupakan representasi, kearifan tertinggi, dari rakyat Indonesia, meliputi sumber daya kepakaran perguruan tinggi, adat istiadat atau keraton kasultanan, ormas atau tokoh-tokoh agama, ketokohan profesi. Dilibatkan dalam turut merumuskan arah dan tujuan kebijakan negara. Melalui wadah utusan golongan, amandemen meniadakan kepemimpinan hikmat kebijaksanaan sebagai amanat sila keempat Pancasila. Utusan golongan dihapus. Suku Baduy atau Tengger, secara kuantitatif tidak mungkin meloloskan wakilnya di Senayan melalui kontestasi bebas. Kalah suara. Utusan daerah atau DPD juga direkrut melalui kontestasi bebas dengan mengabaikan substansinya. Ialah representasi suara batin masyarakat daerah. DPD Jakarta belum tentu mewakili suara batin masyarakat Betawi. Begitu pula daerah-daerah lain. Saluran multikulturalisme Nusantara terpenggal pada era reformasi. Walaupun harus kontestasi bebas, DPD seharusnya direkrut dengan persyaratan ketat. Benar-benar representasi masyarakat daerah itu. DPD Bali harus mewakili masyarakat Bali, Sumatera Barat mewakili Sumatera Barat, dan seterusnya. Tanpa disadari, penghapusan sistem MPR mengantarkan Indonesia pada proses aboriginisasi atau indianisasi.
Masyarakat-masyarakat adat dipenggal dari keterlibatannya merumuskan arah dan kebijakan negara. Mereka tidak lagi merumuskan GBHN, arah dan tujuan masa depan bangsanya sendiri. Situasi ini harus segera diakhiri. Seharusnya,